Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai anggaran operasional dan anggaran keuangan PT Indofood. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas bagaimana PT Indofood merencanakan dan mengelola anggarannya untuk mendukung kegiatan operasional serta mencapai tujuan keuangannya. Sebagai salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia, PT Indofood memiliki strategi keuangan yang dirancang untuk menjaga efisiensi, mendukung pertumbuhan, dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan industri yang ketat. Mari kita mulai dengan melihat gambaran umum dari anggaran yang disusun untuk periode ini. Kelompok kami beranggotakan yang terdiri dari saya, Alexa Siti Rahma dengan NIM akhir 1018, Agus Setiabudi dengan NIM akhir 1019, Andika Francahya dengan NIM akhir 1020, Devita Risa dengan NIM akhir 1022, Inka Trisha dengan NIM akhir 1025, dan Alisa Devina dengan NIM akhir 1026. Profil perusahaan Yayasan WWF atau World Wildlife Fund adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1961 berfokus pada pelestarian lingkungan dan perlindungan spesies. WWF Indonesia yang didirikan sejak tahun 1998 mengedepankan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Analisis anggaran operasional dan keuangan penting untuk mengendalikan biaya dan menjaga stabilitas keuangan. Dengan perencanaan yang baik, yayasan dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal dan merespon perubahan dengan cepat, serta memberikan masukan strategis untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di samping tertera foto Bapak Aditya Bayunanda selaku CEO baru Yayasan WWF Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait visi dan misi PT Indofood, yang mana PT Indofood mempunyai visi yang besar, yaitu menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang memberikan produk berkualitas tinggi dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang mana PT Indofood ini memiliki tujuan jangka panjang, yaitu menjadi industri yang memimpin di bidang makanan dan minuman, yang akan berfokus pada kualitas produknya dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan visi yang tinggi, oleh karena itu PT Indofood merancang misi-misinya untuk mendukung tercapainya visi tersebut, yang mana yang pertama misi PT Indofood yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi, yang artinya PT Indofood berkomitmen untuk menyediakan makanan dan minuman dengan standar kualitas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Juga yang kedua, misi PT Indofood yaitu menerapkan inovasi dan teknologi dalam proses produksi. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan berinovasi secara berkelanjutan, PT Indofood akan terus meningkatkan keefisiensinya dan kualitas produksi sehingga PT Indofood bisa menghadirkan produk-produk yang lebih baik bagi konsumen. Dan yang ketiga, misi PT Indofood yaitu membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, yang artinya Indofood menyadari bahwa pentingnya kerjasama dengan pihak-pihak seperti pelanggan, karyawan, dan pemasok, yang mana hubungan yang baik ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan saling menguntungkan bagi pemangku kepentingan dan khususnya bagi PT Indofood itu tersendiri. Dan yang keempat, misi PT Indofood yaitu berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang artinya sebagai perusahaan besar, PT Indofood memiliki tanggung jawab untuk mendukung kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang berkelanjutan dan kegiatan sosial seperti dalam pendidikan memberikan beasiswa, dan juga dalam sosial PT Indofood menciptakan pelatihan-pelatihan bagi UMKM yang ingin terus bersinergi dalam produknya. Terus yang kelima yaitu misi PT Indofood meningkatkan nilai perusahaan untuk pemegang saham, yang artinya PT Indofood berfokus
juga pada pencapaian kinerja finansialnya yang baik agar dapat memberikan imbal hasil positif bagi pemegang sahamnya, yang juga pada akhirnya akan mendorong tumbuh kembangnya perusahaan PT Indofood. Anggaran operasional PT Indofood bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional sehari-hari dan produksi produk makanan serta minuman. Tujuan spesifiknya meliputi mengontrol pengeluaran rutin, yaitu memastikan biaya produksi, distribusi, dan pemasaran tetap sesuai anggaran. Kemudian menjaga efisiensi operasional, yaitu meminimalkan biaya yang tidak perlu dan memaksimalkan produktivitas. Selanjutnya ada memastikan ketersediaan produk, yaitu menjaga semua lini produksi berfungsi optimal agar permintaan konsumen terpenuhi. Selanjutnya menjamin kualitas produk, yaitu mengalokasikan biaya untuk pengawasan kualitas dan pengembangan produk agar tetap kompetitif. Rincian anggaran operasional PT Indofood Makmur Tbk biasanya tersedia dalam laporan keuangan tahunan atau kuartalan yang diterbitkan di laman resmi perusahaan dan situs-situs finansial. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan terkait biaya bahan baku dan beban pokok penjualan. Yang pertama, ada biaya bahan baku produksi. Total bahan baku yang digunakan dalam produksi untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah 13,9 miliar, sedangkan pada tahun 2023 adalah 16,3 miliar. Lalu ada biaya produksi atau proses pembuatan produk mencapai 4,9 miliar pada tahun 2024 dan 4,6 miliar pada tahun 2023. Lalu ada total biaya produksi keseluruhan pada tahun 2024 mencapai 16,9 miliar, sementara pada 2023 sebesar 20,9 miliar. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses. Pada awal periode, persediaan barang dalam proses tercatat sebesar 240 juta di tahun 2024 dan 254 juta di tahun 2023. Persediaan ini menurun pada akhir periode menjadi 250 juta pada tahun 2024 dan 263 juta pada tahun 2023. Yang ketiga ada beban pokok produksi. Setelah menambahkan dan mengurangi persediaan barang dalam proses, beban pokok produksi total pada tahun 2024 adalah 18,9 miliar, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 20,9 miliar. Yang keempat, persediaan barang jadi. Pada awal periode, persediaan barang jadi tercatat sebesar 4,8 miliar di tahun 2024, sedangkan tahun sebelumnya 5,8 miliar. Terdapat pembelian persediaan tambahan sebesar 1,5 miliar pada tahun 2024. Persediaan barang jadi di akhir periode tercatat 4,6 miliar pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 tercatat 7,2 miliar. Total beban pokok penjualan Total biaya atau beban pokok penjualan pada periode 3 bulan berakhir Maret 2024 adalah 20,2 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yang mencapai 21,0 miliar. Selanjutnya di sini terdapat tabel yang berjudul Laporan Beban Penjualan, Distribusi, dan Beban Umum Administrasi. Gambar ini merupakan bagian dari laporan laba rugi yang memuat rincian beban operasional selama periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 dan 2023. Laporan ini memberikan rincian tentang bagaimana perusahaan mengalokasikan biaya pada dua jenis utama, yaitu beban penjualan dan distribusi, serta beban umum dan administrasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang beban penjualan dan distribusi pada gaji, upah, dan imbalan kerja karyawan. Ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk gaji karyawan di Departemen Penjualan dan Distribusi. Pada 2024, jumlahnya 566.654 juta, sedikit meningkat dari 489.38 juta pada tahun 2023. Kemudian ada beban lain-lain, masing-masing di bawah 30 juta. Ini adalah beban-beban kecil lainnya yang secara individual tidak signifikan namun dikumpulkan menjadi satu. Misalnya biaya konsumsi untuk acara kecil. Kemudian ada total beban penjualan dan distribusi. Pada tahun 2024 totalnya adalah 3.099.198 juta,
sedikit naik dari 2.972.967 juta pada 2023. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan meningkatkan investasinya pada kegiatan penjualan dan distribusi untuk mendorong penjualan lebih lanjut. Yang kedua, ada beban umum dan administrasi. Di sini saya akan menjelaskan pada gaji upah dan imbalan kerja karyawan. Biaya yang dikeluarkan untuk gaji karyawan di Departemen Administrasi dan Manajemen Umum pada 2024 ini meningkat menjadi 925.911 juta dari 816.435 juta pada tahun 2023. Beban utilitas, biaya untuk listrik, air, dan telekomunikasi yang digunakan oleh perusahaan. Pada tahun 2024 jumlah ini ada 55.534 juta naik dari 47.917 juta pada 2023. Kemudian ada total beban umum dan administrasi. Pada 2024 mencapai 1.482.386 juta, lebih besar dari 1.221 juta di 2023, menunjukkan kenaikan biaya operasional umum perusahaan. Yang ketiga, di sini ada penghasilan operasi lain, pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan di luar aktivitas, seperti laba neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas operasi lainnya. Total penghasilan operasi lain pada tahun 2024 534.766 juta naik dari 358.690 juta di tahun 2023. Yang terakhir ada beban operasi lain, termasuk pengeluaran lain yang tidak bisa dikategorikan secara langsung sebagai penjualan atau administrasi, seperti amortisasi aset tak berwujud dan rugi atas penjualan aset tetap. Beban operasi lain pada 2024 tercatat 115.322 juta naik dari 67.150 juta di tahun sebelumnya. Slide ini menampilkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024. Laporan ini disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain dan menyediakan perbandingan antara kinerja tahun 2024 dan tahun 2023. Pada bagian pertama ditunjukkan penjualan neto untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 sebesar Rp30.791.000, sedikit menurun dibandingkan dengan Rp30.542.703.000 pada periode yang sama tahun 2023. Beban pokok penjualan juga tercatat menurun dari Rp21.056.798.000 pada tahun 2023 menjadi Rp20.279.962.000 pada tahun 2024, menghasilkan laba bruto sebesar Rp10.511.576.000 pada tahun 2024. Selanjutnya terdapat berbagai beban operasional seperti beban penjualan dan distribusi, beban umum dan administrasi, serta beban operasional lainnya. Setelah dikurangi beban operasional, laba usaha tercatat sebesar Rp6.117.683.000 untuk tahun 2024 dibandingkan dengan Rp4.098.507.000 pada tahun 2023. Bagian laba sebelum beban pajak penghasilan tercatat sebesar Rp4.473.159.000 pada tahun 2024 dengan laba periode berjalan setelah pajak sebesar Rp3.548.000 yang menunjukkan penurunan dari Rp5.081.688 di tahun 2023. Di bagian penghasilan komprehensif lain terdapat beberapa pos yang menunjukkan perubahan nilai aset dan kewajiban seperti keuntungan atau kerugian selisih kurs serta perubahan nilai aset keuangan. Total laba komprehensif periode berjalan untuk 2024 tercatat sebesar Rp3.776.174.000 mengalami penurunan dari Rp4.186.408.000 pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya, anggaran keuangan. Anggaran keuangan PT Indofood lebih fokus pada perencanaan strategis jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Tujuan spesifikasinya meliputi 1. Memaksimalkan profitabilitas dan nilai pemegang saham.
yaitu mencapai laba optimal dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, mengelola pembiayaan dan utang, yaitu mengelola utang secara efektif dan menjaga struktur keuangan yang sehat. Yang ketiga, mendukung ekspansi dan investasi, yaitu mendukung rencana ekspansi seperti akuisisi perusahaan lain dan diversifikasi produk. Yang keempat, menjaga arus kas, yaitu memastikan likuiditas perusahaan untuk membiayai operasional dan menghadapi risiko keuangan. Yang selanjutnya, mengelola risiko keuangan, yaitu mengantisipasi fluktuasi pasar dan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Baik, pada slide ini ada sebuah gambar yang menampilkan laporan posisi keuangan konsolidasian interim dari PT Indofood Sukses Makmur dan entitas anaknya per 31 Maret 2024 juga 31 Desember 2023. Laporan tersebut mencakup dua komponen utama, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, yang masing-masingnya terdiri dari beberapa subkategori, yang mana dalam rincian gambar tersebut yaitu ada aset lancar yang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dari pihak ketiga dan pihak berelasi, juga ada persediaan dan beberapa akun lainnya dari aset lancar, yang mana jika ditotalkan aset lancar per 31 Maret 2024 yakni mencapai 42.138.297 rupiah, yang mengalami perubahan dari 41.699.620 rupiah pada 30 Desember 2020. Juga di sini ada aset tidak lancar yang mencakup aset-aset yang bersifat jangka panjang seperti tagihan pajak, penghasilan, investasi saham, properti, dan aset tetap, yang mana jika ditotalkan aset tidak lancar per 31 Maret 2024 yaitu 180.318.245 rupiah, sedikit mengalami penurunan dari 180.886.930 rupiah pada 31 Desember 2023. Dan jika dihitung-hitung, yakni total aset yang dimiliki perusahaan Indofood mencapai 150.456.542 rupiah per 31 Maret 2024 dan dibandingkan 150.566.550 rupiah pada periode sebelumnya. Berikut adalah laporan posisi keuangan interim PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023. Laporan posisi keuangan ini mencakup posisi kewajiban dan ekuitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya. Laporan ini memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan per 31 Maret 2024 dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2023. Pertama, mari kita lihat liabilitas jangka pendek. Pada 31 Maret 2024, total liabilitas jangka pendek perusahaan mencapai 40.120.569, meningkat dari 32.914.500 juta di 31 Desember 2023. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari utang bank jangka pendek, cerukan, dan utang trust receipt yang naik dari 16.240.377 menjadi 23.223.168. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang totalnya mencapai 40.026.697 pada 31 Maret 2024
naik dari 46.992.489 di 31 Desember 2023. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh utang bank yang naik dari 4.058.609 menjadi 3.873.175 dan utang obligasi dan yang juga mengalami kenaikan. Secara keseluruhan total liabilitas perusahaan pada 31 Maret 2024 adalah 94.340.417, naik dari 86.123.006 pada akhir tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kewajiban perusahaan dalam jangka pendek dan panjang. Dapat disimpulkan bahwa total kewajiban PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya mengalami peningkatan pada kuartal pertama tahun 2024. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pada utang bank jangka pendek dan beberapa kewajiban jangka panjang lainnya. Kenaikan ini mungkin menunjukkan adanya ekspansi atau kebutuhan modal kerja tambahan. Selanjutnya, pada slide ini penjelasan untuk laporan posisi keuangan interim PT Indofood Sukses Makmur Tbk per 31 Maret 2024. Yang pertama ada aset lancar. Total aset lancar meningkat dari 63,1 triliun pada 31 Desember 2023 menjadi 74,9 triliun per 31 Maret 2024. Kenaikan terutama terlihat pada kas dan setara kas serta piutang usaha. Yang kedua, aset tidak lancar. Total aset tidak lancar sedikit menurun dari 123,4 triliun pada akhir 2023 menjadi 123,3 triliun di kuartal pertama 2024. Komponen utama aset tidak lancar adalah aset tetap dan investasi jangka panjang. Yang ketiga ada total aset. Total aset perusahaan naik dari 186,6 triliun menjadi 193,3 triliun, mencerminkan pertumbuhan aset yang solid pada kuartal pertama 2024. Secara keseluruhan, peningkatan pada aset lancar menunjukkan likuiditas perusahaan yang semakin kuat, sementara aset tidak lancar tetap stabil. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu analisis anggaran operasional dan keuangan PT Indofood menunjukkan fokus pada efisiensi dan pertumbuhan. Anggaran operasional mengalokasikan sumber daya untuk produksi, distribusi, dan penjualan yang berhasil memenuhi permintaan pasar. Sementara anggaran keuangan mencakup alokasi untuk investasi, pengelolaan utang, dan arus kas, menunjukkan komitmen pada stabilitas finansial dan ekspansi jangka panjang. Pengelolaan yang baik memperkuat posisi keuangan Indofood. Secara keseluruhan, anggaran yang terstruktur mendukung operasional dan daya saing, serta menyediakan dasar keuangan yang kokoh untuk pertumbuhan, menjadikan PT Indofood pemimpin distribusi pangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai anggaran operasional dan anggaran keuangan PT Indofood. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.